Karangasem. Ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Nike. Di episode Main Ke kali ini, aku ada di sebuah kantor dan di sebelah aku sudah ada Mande. Hai Nike. Mande, boleh diceritain nggak sih ini tuh kantor apa? Ya, selamat datang di kantor kami. Jadi ini adalah kantor Diform, sebuah studio kreatif berbasis arsitektur yang berlokasi di Tangerang Selatan. Pengen lihat dong dalamnya kayak gimana? Penasaran nih. Boleh banget. Ya, silakan yuk. Ya, jadi ini adalah area depannya. Kebetulan ini kita berada di lounge. Sebenarnya memang nggak ada ruang meeting di sini. Jadi selamat datang. Jadi itu sebenarnya bangunan kantor ini tuh awalnya apa tanah atau udah ada bangunan sebelumnya? Ya, jadi ini sebenarnya itu dulunya bangunan kayak terbengkalai gitu sih. Jadi saya di sini kebetulan mendapatkan tanah beserta bangunan apa ya udah terbengkalai gitu, terus saya jadikan kantor. Oh, oke. Dan ini adalah kantor keberapanya Diform nih? Selama 10 tahun Diform berdiri, sebenarnya ini adalah kantor ke-6. Cuman berbeda dengan sebelumnya yang saya selalu mencoba untuk sewa rumah atau sewa tanah. Sekarang saya mencoba untuk membelinya sendiri. Jadi harapannya ini adalah kantor terakhirnya Diform. Amin. Tapi kan siapa tahu nanti. Oh, betul juga ya. Ya, mungkin ke depannya semoga kantor Diform semakin membesar ya. Mande, boleh diceritain nggak awal perjalanannya Diform dari 10 tahun lalu sampai sekarang? Ya, jadi Diform itu sebenarnya dimulai dari Bandung. Kebetulan saya orang Bandung, jadi dulu kantor Diform itu di Bandung dari tahun 2014 sampai 2017. Kayaknya 2014 tuh aku sempet ya. Mampirin juga ya. Udah lama ya ternyata iya, ya. mampirin temen. Terus Barulah kebetulan 2017 saya menikah dan memutuskan untuk punya rumah di Tangerang Selatan. Kayaknya markasnya para arsitek. Jadi di 2018 baru Diform itu pindah ke sini, ke area Tangerang Selatan. Oke, berarti dari 2018 sampai 2024 itu udah pindah-pindah kantor dong berarti? Bener. Mencicipi beberapa area ya? Betul, jadi sebenarnya dari 2018 awal itu saya mencoba untuk pindah-pindah kantor mengikuti jumlah karyawan sih sebenarnya. Jadi bertambahnya tim, terus bertambahnya staff itu membuat jadi kayak kantor semakin lama semakin membesar. Baru di tahun 2023, yaitu ketika umur Diform 9 tahun, barulah saya memutuskan kayaknya harus ada satu tempat yang fix deh untuk tim gitu. Jadi baru di tahun ini, awal tahun ini saya pindah ke sini. Oh, oke. Jadi memutuskan untuk akhirnya benar-benar punya Betul. Dan membangun, merenov ya sebenarnya ya? Iya, betul, renovasi. Oke. Nah, kalau ditanya nih, biasanya tuh spesialisasinya Diform itu tuh project arsitektur apa aja? Sebenarnya sih saya niatnya nggak pernah pengen mempunyai spesialisasi tertentu sih, cuman kebetulan aja diberikan kemudahan rezeki untuk membantu merancangkan residensial. Jadi hampir sekarang bisa dibilang 95% dari proyeknya Diform itu residensial atau rumah tinggal. Oh, oke. Dan kalau nih, ini juga pertanyaan yang mungkin sering didapatkan oleh para arsitek ya. Kalau ditanya ciri khasnya dari Diform tuh apa sih? Wah, ini sebenarnya berat pertanyaannya ya, karena nyangkut ciri khas. Tapi sebenarnya kalau dari saya sih keywordnya adalah sederhana. Jadi mindset saya ketika mendesain itu adalah mendesain rumah yang sederhana, yang secukupnya saja. Memang ketika setiap rumah beda-beda hasilnya, ya itu karena didapat dari kesederhanaan dari setiap klien itu berbeda-beda. Jadi saya juga nggak pengen menyebutkan diri bikin sebuah desain yang minimalis, modern atau gimana. Menurut saya membebaskan aja, cuman ya keyword sederhananya itu yang saya pengen tekanin sih. Oke. Nah, sekarang boleh nggak diajak tur melihat kantornya? Karena sebenarnya ya aku juga penasaran nih kayak gimana. Oke. Jadi ini adalah ruangan saya. Jadi ini sebenarnya bisa dilipat. Wah, agak berat. Idenya sih sebenarnya karena ini ruangannya nggak terlalu besar, jadi kayak ketika ada momen pengen saya sendiri atau ketika ada momen meeting bisa di situ. Ya ini gini aja ruangan saya.
ada hamsternya mungkin kalau mau dilihat boleh juga. Masih tidur? Masih tidur biasanya, Ada masuk yang baru pagi bangun? ada bangun. Nah ini hamster kesukaan, nggak ada namanya karena hamster yang sebelumnya ada namanya tapi meninggal, jadi diganti nggak ada. Sebaiknya gitu ya, supaya tidak terlalu mewah. Betul. Nah terus ini adalah tempat tim saya bekerja. Mari kita masuk. Guys, ada. Hai. Nah, jadi kebetulan ini timnya di form. Kebetulan saat ini bertujuh. Satu ada internship di sini. Di sini ada arsitek. Tampak kami. Oh ya. Hai dong. Halo. Masih malu-malu. Nah ini adalah personal assistant saya. Oh oke. Ada content creator, seseorang yang dulu nggak ada di kantor arsitek, sekarang dibutuhkan. Ini ada internship. Hai. Ada senior arsitek saya yang sangat sibuk di ujung. Ini adalah drafter, nampak lagi sibuk. Dia yang menggambarkan semua gambar kerjanya arsitek. Dan di sini ada arsitek lagi. Ini adalah kurang lebih kantornya. Sekarang ini adalah living room atau lounge sih sebenarnya. Jadi untuk kantor ini memang nggak ngeset ada meeting room khusus. Jadi karena kebanyakan baik lagi klien saya itu adalah residensial, yang berarti adalah sepasang suami istri mungkin bersama keluarganya gitu. Jadi kayaknya hanya membutuhkan tempat yang untuk santai aja. Biasanya kadang-kadang meeting di sini, anak-anaknya tidur-tiduran di sini gitu. Meja juga saya pakai meja yang portable, jadi tinggal di sini gelar gambar atau ya sharing-sharing apapun itu. Nah, area sini sebenarnya masuk ke area belakang. Ini kita bukanya seperti gini. Nah, semuanya sebenarnya memang dibuatnya pivot. Lewat sini. Bisa juga, bisa semua bisa dibuka sebenarnya. Ini adalah tempat wudhu. Jadi kebetulan samping sini ada pantry. Jadi mungkin ya kita bisa masuk ke Yuk. pantry beserta musola. Jadi ini sebenarnya multifunction. Nah, jadi ini adalah pantry-nya, pantry dari kantor. Ini ada beberapa katalog sama untuk barang-barang semua sampel material ada di dalam sini. Terus di ujung sana adalah untuk musolanya. Ruangan terakhir sebenarnya cuma ada toilet. Jadi sebenarnya ini menarik untuk toilet ini. Jadi toilet ini tuh kecil karena memang balik lagi ini renovasi. Jadi saya menggunakan semua yang ada di sebelumnya. Nah ini toiletnya cukup simpel. Karena yang menarik sih sebenarnya karena nggak ada. Saya membutuhkan area untuk kayak sirkulasi udara. Jadi memang saya mau bikin area sepanjang ini adalah untuk lubang angin. Karena ini lebarnya cuma kecil, jadi ya wastafelnya mini. Iya. Kayak baru lihat nih ada wastafel semini ini. Ternyata bisa ya, ada ya? Ya, lumayan. Karena ini saya cuma butuh 30 cm. Mande, buat teman-teman yang udah ngikuti lah perjalanannya Mande, atau mungkin teman-teman yang ngikutin Living Loving dari tahun-tahun kapan, kayaknya beberapa rumah yang didesain Mande kan sempat kami liput juga. Nah itu kan kita kenalnya tuh Mande dengan desain yang putih-putih, terinspirasi sama Scandinavian atau Japanese design, terus dengan atap yang bentuknya pelana. Nah sementara kalau aku lihat nih, kayaknya ada beberapa tweaks lah di kantor ini gitu. Ada sentuhan-sentuhan warna, bahkan desain juga. Mande boleh jelasin nggak? Ada yang mau disampaikan nggak sih dengan desain baru? Kalau buat aku sih fresh ya, fresh kind of deformed design. Ya, jadi mungkin ya semua orang pasti evolve dengan desainnya ya, terutama desainer. Maksudnya dalam artian itu saya sebagai arsitek juga setiap tahun pasti mencoba upgrade skill, upgrade wawasan juga. Nah, terus beberapa tahun terakhir ini memang saya sudah agak bergerak lah. Memang saya selalu suka dengan gaya-gaya misalkan Japanese atau Scandinavian. Cuman somehow
kesini-sini saya juga sekarang udah menyukai area-area tertentu dalam Eropa bagian barat sih sebenarnya, Spanyol atau Portugal yang sebenarnya secara iklim juga nggak terlalu jauh dari Indonesia. Atau misalkan kalau di kawasan Amerika, misalkan di area Brazil. Jadi gaya desain juga dikit bergeser lah sebenarnya. Kalau saya bilang berubah juga enggak, cuman bergeser ke area-area tersebut karena balik lagi. Menurut saya value dari seorang arsitek adalah salah satu adalah wawasan yang mereka punya. Gimana mereka bisa membawa wawasan dan ilmu tersebut kepada kliennya, terus mencocokkan apakah dengan wawasan tersebut dapat menambah poin dari apa yang diinginkan oleh klien. Dari situ sih sebenarnya udah mulai berasa di tahun-tahun ini. Bahkan saya sendiri punya keyword sih sebenarnya dalam internal. Saya menyebutnya adalah Deform 2.0 gitu. Jadi kayak deform yang sudah advance dari yang sebelumnya, yang sebenarnya lebih banyak nampilin warna. Jadi di setahun 2 tahun terakhir itu semua desainnya Deform itu akan berwarna. Banyak aksen-aksen warna di setiap projectnya. Harapannya sih ini sebenarnya lucu-lucuannya saya adalah nanti di setiap proyek Deform yang baru-baru itu ada katalog warna. Oh, oke. Jadi mungkin siapa tahu Living Loving nanti mau mampir ke rumah saya. Rumah saya sekarang ada banyak aksen ya kan? warna biru sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi semua elemen-elemen dikit-dikit. Jadi tipis-tipis sih sebenarnya, bukan desainnya Deform langsung ngejreng gitu ya. Tapi ada aksen-aksen kayak tipis warna biru. Kalau di rumah saya biru tua, terus kalau di kantor ini kebetulan adalah oranye. Oranye, kenapa tuh oranye? Sebenarnya balik lagi ke warna batu bata. Jadi sebenarnya ide awalnya kenapa kantor ini berwarna ini terakota ya? Terakota ya, betul, terakota itu adalah karena kantor ini ada renovasi yang sebenarnya dulunya mempunyai atap menggunakan atap genteng tanah liat. Nah, pas ketika merancang kantor ini ngelihat bahwa sayang juga ya kalau genteng itu dihancurkan atau dibuang lah atau dipindahkan gitu. Jadi akhirnya saya menggunakan genteng itu sebagai dasar dari warna kantor Deform yang sekarang. Nah, akhirnya kalau mungkin ngelihat landscape-nya tuh nggak ada rumput, tapi yang ada adalah pecahan dari genteng. Nah, dari situ berefek ke semuanya sebenarnya. Akhirnya pemilihan warna keramik atau warna-warna tadi aksen tadi, berikut juga pemilihan furniture juga akhirnya merefer ke warna terakotanya itu sih sebenarnya. Oke. Nah, Mande kan udah 10 tahun ya di Deform ya. Berarti kan sudah berapa klien? Ingat nggak kira-kira kalau ditanya? Kalau berdasarkan dari data daftar proposal gitu. Daftar proposal itu sekarang udah hampir di 212 terakhir. 212 project ya kan? Betul. Nah, perjalanan itu kan juga pasti ada pergeseran ya, pergeseran entah ya mungkin selera visual lah terutama dari klien-klien yang datang ke Deform. Ada perubahan signifikan nggak dari tahun 2014 sampai tahun 2024 sekarang? Sebenarnya kalau berbicara perubahan, sebenarnya overall itu sama. Kebetulan saya menyadari bahwa potensi yang ada di dalam diri saya atau ketika saya mencoba untuk share proyek-proyek arsitektur kepada teman-teman, maksudnya dalam hal ini dalam misalkan anggaplah follower saya atau bahkan orang yang kenal saya itu kurang lebih kebutuhannya sama, yaitu kebutuhan dasar ketika mereka semua baru memiliki rumah. Karena terus terang hampir semua klien saya itu berusia muda. Jadi rumah pertama ya? Betul, rumah pertama. Kalaupun ada yang berusia senior, kalau nggak mau menyebut tua ya, karena selalu berjiwa muda. Itu biasanya adalah antara mereka masih nge-refer ke dulu, waktu dulunya pengen seperti apa, terus baru kesampaian di umur tersebut, atau klien-klien yang sebenarnya membelikan atau menginginkan rumah untuk anaknya. Nah, dari situ sebenarnya udah kejawab sebenarnya apa aja sih dasar-dasar apa yang dibutuhkan untuk sebuah rumah, untuk rumah pertama. Nah, jadi sebenarnya overall itu sama dari 2014 sampai 2024 sekarang. Cuman yang menariknya adalah semua berjalan seiring dengan umur saya. Itu yang saya agak menarik karena jadi ketika umur saya waktu umur 30-an, saya mendapati banyak klien yang berusia kurang lebih umur 30-an juga. Jadi mungkin itu ada keterkaitan, maksudnya apakah umur seorang arsitek itu berperan penting dalam menjawab permasalahan di umur tersebut gitu. Jadi ketika umur 35 banyak klien saya umur 35-an di sekitaran segitu juga, dan ketika umur saya udah 40-an banyak klien segitu juga. Yang mungkin kalau saya menganggapnya mungkin kebutuhannya menyesuaikan. Kalau dulu proyek Deform ya banyaknya mungkin kayak
baru menikah, akhirnya kebutuhan kamarnya dikit, misalkan cuma untuk satu kamar. Nah, untuk proyek-proyek di Deform terakhir kebutuhannya udah agak kompleks, misalkan ada 2 kamar anak, terus misalkan dulu nggak pernah dimention ada ruang hobi, sekarang udah lumayan banyak ruang untuk hobi gitu. Jadi sebenarnya mungkin pergeserannya lebih ke kebutuhan untuk orang-orang di zaman sekarang itu lebih kompleks, tapi lebih pasti mereka udah tahu maunya apa. Itu tuh baru mulai ada perubahan ini tuh fenomena sih. Kebutuhan ini tuh sejak kapan? Apakah memang aku berasumsi nih, apakah karena pandemi di mana kita lagi banyak di rumah jadi lebih memerhatikan kebutuhan kita di rumah atau? Bener banget sih. Jadi ketika pandemi itu bisa dibilang orang-orang udah mulai memahami sebenarnya apa yang mereka butuhkan lebih deep gitu. Dulu itu kayak misalkan mereka mungkin hanya berpikir ya rumah adalah tempat singgah karena keseharian kegiatannya ada di luar rumah atau di kantor atau emang hangout di mana, terus rumah itu hanya pulang untuk beristirahat. Sekarang setelah pandemi mereka sudah mulai berpikir bahwa rumah itu adalah memang area utamanya, tempat mereka recharge energi sebelum mereka melakukan aktivitas. Jadi semuanya itu sekarang udah aware bahwa apa sih kebutuhan dasarnya yang mereka inginkan. Nah, barulah mereka menghubungi saya, misalkan contohnya saya adalah arsitek, menghubungi arsitek, bagaimana mewujudkan keinginan itu dengan dipandu oleh arsitek. Jadi sebenarnya arsitek itu, balik lagi, saya selalu share juga arsitek itu bukan seniman, arsitek itu adalah kolaborator atau konsultan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, bukan mendapatkan apa yang arsitek inginkan. Gitu. Iya. Jadi penasaran juga nih, waktu dibanding beberapa tahun pertama sama sekarang, ketika calon klien datang ke Deform, itu secara brief udah jauh beda dong. Maksudnya apakah dulu lebih simpel, sekarang mereka jadi karena udah tahu maunya apa, jadi lebih menyeluruh apa gimana? Jadi yang menarik juga itu sepanjang perjalanan karir lah, dalam artian karir saya sebagai profesional di dalam dunia arsitektur, perbedaan yang cukup signifikan antara dulu dengan sekarang adalah ketika dulu itu arsiteklah yang memberikan semacam mood board karena berasumsi bahwa calon pemilik rumah atau pemilik proyek itu mereka belum tahu apa keinginannya. Sekarang itu hampir semua klien saya itu mereka lah yang membuatkan mood board. Terus mereka berdiskusi dengan saya sebagai arsiteknya untuk bagaimana cara mewujudkan keinginan yang mereka ini dipadukan dengan apa yang ada di dalam diri saya atau apa yang ada di dalam style dari Deform. Jadi perpaduan itulah yang sebenarnya yang terjadi di setiap proyek saya akhir-akhir ini. Jadi sekarang kebanyakan aja mereka mempercayakan pengennya seperti apa, dengan mereka hanya melis apa aja kebutuhannya. Jadi selebihnya biarkanlah arsitek yang pusing. Gitu. Tapi mungkin juga berarti ya, kayak mereka sudah mengikuti juga proyek-proyek yang dikerjakan. Ada nggak yang gitu, yang datang udah yang aku mau dibuatkan, ya tadi ya, mau bangun rumah, renov rumah, referensinya ya udah benar-benar proyek dari yang Deform kerjakan gitu. Betul, jadi sekarang juga itu bisa dibilang, kebetulan yang datang ke saya, puji syukur alhamdulillahnya udah mengenal Deform sebelumnya. Jadi rata-rata yang menghubungi saya adalah yang udah pernah mungkin sempat misalkan berdiskusi dengan saya, atau cuman sesimpel merespon status saya, atau misalkan kayak bikin story atau bikin posting, terus baru mereka datang. Nah, dari situ sih sebenarnya mereka sudah aware bahwa proyek-proyek ini seperti apa. Lucunya adalah ya beberapa klien bahkan ada yang saya pengen rumah saya dibikin seperti proyek saya yang dulu gitu. Jadi kayak bahkan saya sendiri yang menyetop. Ini nggak boleh sama karena setiap proyek punya karakter berdasarkan pemiliknya. Jadi nggak akan ada proyek yang sama. Tapi kebanyakan klien saya malah mereka menginginkan hal yang sama gitu. Jadi saya lah yang harus gimana caranya mengatur agar berbeda gitu. Nah sekarang aku mau agak loncat. Tadi kan Mandi sempat ngenalin timnya tuh. Kan salah satunya ada content creator tuh. Dan tadi kita sempat bahas kan. Maksudnya kayak 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu mungkin yang namanya content creator tuh mungkin nggak ada ya di kantor arsitek, ya nggak sih? Betul. Nah, jadi itu sebenarnya menarik ya. Jadi ini sesuatu hal yang baik lagi. Saya juga dulu nggak pernah membayangkan ada kantor arsitektur yang punya content creator ya. Jadi cuman memang kalau saya ngelihatnya adalah banyak yang nggak diajarkan di dalam dunia arsitektur adalah bahwa arsitektur juga berperan sebagai bisnis. Yes. Maksudnya saya membutuhkan bisnis bisa berjalan agar saya bisa dapat membantu orang lebih banyak lagi. Dan ternyata ketika berbicara bagaimana bisnis berjalan, itu adalah bagaimana perekonomian berputar.
Dalam artian gimana saya bisa mendapatkan project lagi untuk bisa menghidupi project yang lain. Dari situ muncullah strategi-strategi yang baik lagi. Waktu kuliah nggak pernah diajarin strategi bisnis. Gitu. Kondisinya adalah karena saya proyek saya kebanyakan residensial, berarti otomatis semua proyek saya harus dapat terinfokan kepada masyarakat. Saya ngomong masyarakat karena saya ngambilnya kayak general aja. Semuanya berarti butuh informasi tentang bagaimana cara arsitektur bekerja. Bagaimana cara arsitek bisa mendeliver keinginannya klien dan dapat dipahami oleh semua orang terkait sama masing-masing projectnya. Karena saya basicnya adalah residensial, yang berarti kebutuhan untuk informasi itu harus terus terjawab, saya memaksimalkan potensi dari sosial media. Nah, dari situlah baru muncul kayak gimana lah cara untuk membuat konten secara konsisten. Konsistensi itulah yang membuat saya kayaknya harus meng-hire seseorang yang emang bergerak khusus di bidang itu. Harapan saya bukan bermaksud saya menjadi sebuah influencer atau bagaimana gitu ya, tapi lebih gimana caranya informasi terkait sama dunia arsitektur lebih dapat menyebar dengan mudah dan dapat gampang dipahami oleh semua orang. Iya, lebih ke strategi bisnis lah untuk supaya bisa terus berjalan. Dan memang kalau misalnya ini kalau boleh cerita juga, Living Loving kan ngadain survei lah ya, survei ke teman-teman. Waktu itu ada 300 orang yang ngisi. Memang pas ketika kami tanya informasi mengenai arsitek mereka dapat dari mana, sebagian besar tuh memang dapatnya dari internet, dari online gitu. Beda sama survei kami beberapa tahun yang lalu yang mereka lebih mendapatkan dari kerabat atau rekomendasi gitu. Jadi ya mungkin memang itu strategi yang paling memungkinkan, paling cocok saat ini ya Mande ya. Betul, karena menurut saya itu ini kita udah nggak bisa lepas lagi dari dunia teknologi ya. Dalam hal ini internet menjadi salah satu media yang menurut saya cukup aktif dan penting lah dalam hal ini untuk terus bisa menjalankan bisnisnya. Di luar bahwa arsitek sebagai profesi yang sebenarnya adalah untuk seluruh masyarakat, tapi bagaimanapun juga orang-orang di belakangnya tetap harus bisa hidup dalam artian berjalan terus untuk dapat mewujudkan si cita-cita tersebut. Oke. Nah, waktu dulu kan mungkin teman-teman yang ngikutin Mande di Twitter, kan tanya Mande tadi ya, maksudnya bukan atas nama Deform kan kalau di media sosial. Berarti kan sekarang ada akun dari pribadi sendiri sama Deform. Itu ada bedanya nggak konten yang ditawarkan, yang disampaikan? Saya mencoba menganalisa beberapa tahun ke belakang bahwa ternyata ada perbedaan terkait sama Deform sebagai corporate brand gitu ya, dengan saya sendiri sebagai personal brand untuk kasus project-project residensial yang sebenarnya maksudnya datangnya dari orang-orang dari lubuk hati terdalam, kayak orang-orang itu yang kayak saya memilih arsitek yang pengen yang sesuai dengan kepribadiannya mereka. Otomatis akan mudah, lebih gampang cocok dengan arsitek yang sebenarnya menunjukkan sebenarnya mungkin kayak value-nya. Dalam akun pribadi saya sebenarnya saya lebih banyak menunjukkan bagaimana saya bersikap dan bertindak sebagai seorang arsitek. Dengan harapan value yang saya berikan kepada teman-teman, anggaplah yang semua yang follow saya atau yang melihat bisa klik dengan apa yang mereka punya. Jadi sebenarnya dari kliknya dari situ, tapi untuk Deform sendiri karena baik lagi saya mempunyai sebuah kantor arsitektur yang otomatis punya standarisasi dan semua cara administrasinya jelas. Nah, adalah akun tersebut yang sebenarnya kalau dari sisi konten ya simpelnya akun Deform akan cenderung formal, sedangkan yang santai yang mau berbalas komen ngasal adanya adalah di akun pribadi. Oke. Tapi kalau misalnya mau lihat kayak project-projectnya apa aja secara lebih sistematis, itu ada di akun Deform gitu. Terus gimana tuh biasanya orang ngontak nih, zaman sekarang tuh orang ngontak apakah via DM, WhatsApp, email atau apa tuh? Pengen tahu aja sih habitnya. Ya, jadi habitnya tuh untuk sekarang itu rata-rata mereka kontak lewat WhatsApp. Nah, yang menariknya adalah hampir semua kliennya Deform itu mereka sudah follow saya pribadi udah lama. Jadi banyak yang ketika saya tanya ulang, mereka mungkin menghubungi saya 3-4 tahun yang lalu ketika mereka dananya belum terkumpul atau ya masih berupa angan-angan. Tapi ya karena mungkin saya sampai saat ini saya masih rajin posting-posting, jadi masih diingat gitu. Jadi wishlist sih sebenarnya kayak. Benar, mungkin kayak gitu. Jadi mungkin diingat, terus baru menghubungi saya mungkin ya itu beberapa tahun setelahnya. Dan kebetulan karena semua channel dari komunikasi itu saya handle sendiri, jadi nggak diwakilkan sama
tim di sini. Jadi pendekatannya juga ketika di WhatsApp juga ya pendekatan berasa kayak lebih kasual aja sih. Jadi karena beberapa kali menghadapi orang-orang bertanya tapi tanpa mengenal saya sendiri Mande gitu ya, atau di brand di sosial medianya adalah Mondo Dodo, cenderung mereka ya saya nggak dapat projectnya gitu. Jadi sesimpel hanya sebatas nanya-nanya untuk nyari pembanding gitu. Sebenarnya mungkin kayak ada sense of trust dulu sebelum mengontak. Tadi kan Mande juga sempat sebut soal kepercayaan. Maksudnya whether or not itu akan berjalan, tapi sudah diawali dengan ya tadi ya punya referensi, udah tahu kira-kira Mande kayak gimana orangnya, pemahamannya, pandangannya, baru ngontak gitu ya. Ya, karena saya juga mau memahamin bahwa baik lagi dalam dunia arsitektur peran utama itu selalunya adalah di anggaran sebenarnya. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa untuk anggaplah membangun sebuah rumah itu kan sangat besar. Jadi kalau tidak didasarkan atas kepercayaan atau tidak didasarkan atas kayak bahwa ada koneksi atau kesamaan visi dengan baik dari pemilik proyek dengan arsiteknya, itu kayaknya akan sayang. Maksudnya dana sebesar itu kalau dibelanjakan hanya untuk kayak modal nemu dari internet gitu ya, atau membandingkan mana harga yang termurah, menurut saya tuh akan sayang. Karena baik lagi saya selalu berpikir adalah nggak semua orang diberikan privilege yang lebih untuk mempunyai dana sebesar itu. Jadi bahkan saya selalu mengencourage untuk semua klien saya, bahkan kayak lihatlah project saya yang lain untuk dapat tahu nanti nextnya ketika saya desainkan untuk rumah untuk mereka itu seperti apa hasilnya. Sebelum saya memulai desain gitu. Jadi saya brainstormingnya cukup lama dengan harapan mereka sudah paham dulu terkait nanti desain yang akan saya tampilkan ketika presentasi berikutnya. Oke. Biasanya tuh dari calon klien mengontak sampai terus kan brainstorming tuh, habis itu baru mulai. Nah itu berapa lama tuh? Ada beberapa kasusnya yang mungkin bisa sampai 1 bulan 2 bulan dulu sampai baru klik gitu, baru oke, kita mulai projectnya ya gitu. Tapi ada juga beberapa kasus yang datang karena mereka sudah hafal. Jadi itu sebenarnya di sisi lain sangat memudahkan saya juga. Jadi tiba-tiba datang udah siap dengan semuanya, bahkan dari segi biaya juga nggak dinego, langsung oke datang, saya pengen didesainkan sama Mande, saya punya brief yang seperti ini, saya udah tahu semuanya karena saya juga menuliskan ada semacam akun khusus untuk menjawab semua pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya. Nah, itu juga mereka sudah due diligence dulu kayak untuk semuanya udah dipelajarin. Jadi datang ke saya itu udah oke, langsung mau, langsung didesainkan. Oke, kita lihat keluar aja deh. Oke, jadi ini adalah keluar Ready Form. Kebetulan ini adalah tempat nongkrong atau tempat ya santainya anak-anak. Sebenarnya ada 2, satu di sini, satu di depan. Depan khusus untuk yang boleh ngerokok. Saya sendiri nggak suka ngerokok ya. Cuman akhirnya di sini jarang dipakai. Terus karena ya mungkin nggak enak ya karena satu sisi doang arah sini. Kalau di depan tuh biasanya ada parkiran motor, jadi mereka bisa satu duduk, satu lagi standby di motor gitu. Nah, di sini ujung-ujungnya dipakai untuk nelpon kalau misalkan mereka pacaran berantem. Nah, di sini perlu ngobrol serius. Nah, ngobrol serius di sini. Nah, di sini ya. Nah, satunya lagi adalah di depan. Oke, satu lagi ini adalah, nah ini tempat nongkrong sekaligus tempat area smoking room lah. Jadi ya ini bisa dibilang setelah selesai bekerja, semua anak-anak nongkrong di sini dulu sebelum pulang. Ya kurang lebih inilah kantor Ready Form. Berarti udah kebayang belum sih 3 tahun, 5 tahun ke depan? Sejauh ini saya masih mencoba untuk menikmati momen aja dulu di Form di tahap ini. Karena balik lagi 10 tahun itu bisa dibilang kayak pencapaian terbesar saya saat ini. Dulu saya berpikir bahwa ya sesimpel saya punya cita-cita menjadi arsitek. Udah gitu, setelah menjadi arsitek terus nggak tahu lagi mau ngapain, dan sekarang pencapaian udah sampai 10 tahun. Jadi ya sebenarnya kita lihatlah nanti mungkin dalam beberapa tahun lagi Living Loving datang lagi mampir ke kantor baru, mungkin siapa tahu dengan yang lebih besar dan lebih baik. Ya nanti kita tunggulah momen itu. Ya, kami juga mendoakan semoga di Form juga terus berkembang tentu. Amin. Dan senang banget selama ini bisa dibilang Living Loving juga ngikutin milestone-nya di Form dari 2014 gitu. Masih ingat banget waktu itu mampir ke Bandung dan ya kenalan sama Mande kalau nggak salah di situ juga, sampai akhirnya malah bertetangga di Tangsel dan akhirnya berkembang kayak sekarang, dan kami happy banget sih melihatnya. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Mande Sama-sama. sudah mengizinkan kami tim Living Lapindo untuk mampir ke sini. Sukses buat Deform dan terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti.